Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi pengalaman, berbagi ilmu dulur. Siang ini saya akan berbagi pengalaman saya tentang kulkas ya dulur. Kulkas ini kebetulan sama persis dua-duanya, dan kerusakannya juga sama persis. Berarti rata-rata kerusakan kulkas yang warna seperti ini rata-rata kerusakannya sama, yaitu kita simak videonya. Kerusakannya yang satunya ini, yang sebelah sini, ini awal mula saya ambil dari tempat konsumen, tidak bisa dingin. Jadi kulkas ini tidak bisa dingin. Langkah pertama yang saya cek di raknya ini ya dulur, raknya ini apakah ada bekas tusukan benda tajam. Dicek dulu. Kalau tidak ada, sudah dapat dipastikan kerusakannya di kondensor. Kondensor itu seperti ini, yang warna hitam ini. Untuk bawaan pabriknya, kulkas ini kondensornya menggunakan di samping sini. Yang kalau normal, kulkas biasa normal kan di sebelah sini ada terasa hangat-hangat. Nah, di kondensornya sini ini terjadi kebocoran. Bocornya itu kecil ya dulur. Faktor bocornya itu penyebabnya apa mas? Jadi bahan kondensor ini bahannya kan besi. Besi semakin lama itu akan terjadi berkarat, sehingga lama-lama berkarat, karatnya menyebar semakin banyak sehingga kondensornya ini bocor. Mas, langkahnya perbaikannya bagaimana? Jadi kondensornya kalau kita buka bodinya ini tidak memungkinkan, sehingga kita ganti kondensornya di belakang seperti ini. Untuk kulkas satu pintu ini menggunakan kondensornya ukurannya 10U. Jadi yang dinamakan 10U itu seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi lekuan U-nya ini ada 10U. Untuk kulkas satu pintu. Mas, kalau untuk kulkas 2 pintu berapa U? Untuk 2 pintu bisa kita gunakan 12U. Untuk kulkas yang 2 pintu ya dulur, yang pintunya itu ada 2. Jadi kalau yang rusak kondensornya bisa kita ganti dengan ukuran 12U. Dengan catatan kalau kita koreksi di awalnya ya dulur, koreksi di awalnya dengan catatan kalau kita simpulkan kerusakannya di kondensor itu, catatannya mesinnya harus ada suara berdengung. Jadi suara mesinnya harus hidup ya dulur. Yang dinamakan kulkas hidup itu tidak hanya lampunya saja, jadi mesinnya ini juga harus hidup. Ciri-cirinya hidup itu ada suara berdengung, dan ada suara mesinnya itu bunyi ya dulur. Bukan hanya kulkasnya, bukan hanya lampu kulkasnya yang hidup yang saya maksud. Mas, kalau kulkas saya tidak bisa dingin, lampunya hidup tetapi suara mesinnya tidak ada tanda-tanda hidup. Itu yang rusak apanya ya mas? Itu yang rusak bisa dicek di relay dan overloadnya. Rata-rata yang rusak relay ya dulur. Ada juga yang menyebut PTC nya. Harganya itu murah, sekitar 15.000. Letak PTC-nya di mana, Mas? Letak PTC-nya ada menempel di samping kompresor sini.
Jadi ininya kita buka, lepas, kemudian di dalamnya nanti ada PTC, tinggal kita lepas, kita ganti saja. Dibelikan di tempat elektronik, harganya murah, cuman Rp15.000. Untuk yang kulkas satu ini kerusakannya juga sama, kerusakannya di kondensor. Jadi kondensor yang di samping sini dan samping sana itu ada yang bocor. Bocornya itu sangat halus sekali ya dulur, jadi tidak akan bisa kita deteksi. Caranya kita gunakan alat manifold, dikasih tekanan udara. Kalau udaranya turun, tekanan udaranya turun, berarti kondensornya bocor. Langkah perbaikannya cukup kita ganti kondensornya saja, kemudian kita vakum dan kita isi freon. Untuk cara vakum dan isi freon bisa dilihat di video saya sebelumnya. Untuk video ini saya hanya akan membagikan penjelasan lengkapnya, penjelasan terperincinya, penjelasan global ya dulur, tidak detail. Hanya poin-poin yang penting saja yang saya jelaskan. Akan saya jelaskan ya dulur, sistem sirkulasi dari kulkas ini. Jadi kulkas ini yang dinamakan kompresor. Kompresor ini di sini ada 3 pipa. Yang satu ini pipanya pipa buang, dan yang 2 ini pipa hisap. Ini hisap, ini juga hisap. Dan yang ini adalah untuk pipa keluarnya. Jadi di sini yang mengeluarkan tekanan, kemudian masuk di kondensor. Kondensor dia akan keluar, masuk di filter. Filter ini akan keluar, masuknya di pipa kapiler. Jadi pipa kapiler ini yang kecil ini ya. Jadi pipa kapiler ini di dalamnya ada lubangnya. Pipa kecil ini ada lubangnya. Lubangnya itu sangat-sangat kecil sekali. Jadi kalau ada kotoran bisa tersumbat, bisa buntu di pipa kapiler ini. Pipa kapiler ini akan masuk di rak kulkas, atau bisa disebut ini namanya evaporator. Evaporator ini nanti akan ada pipa keluar. Pipa keluarnya ukurannya 1/4, keluarnya ini. Jadi pipa tadi keluarnya ini ya dulur. Nah, pipa keluar ini akan masuk di kompresor. Sirkulasi freonnya seperti itu akan berulang-ulang terus. Jadi ini keluar dari sini. Nah, dan ujungnya nanti akan keluar di sini ya, akan masuk lagi di kompresor ini, dan terus berulang seperti itu. Mas, kalau untuk pipa yang ini buat apa ini? Jadi tadi ada 3 ya, yang satu untuk keluarnya dan yang satu untuk hisapnya. Yang satu ini hisap, yang satu ini untuk memasukkan freon. Jadi freon itu masuknya dari sini. Nah, ini dikasih pipa seperti ini, pipa kapiler, kemudian dikasih pentil. Jadi pentilnya ini fungsinya ini untuk memasukkan freon. Freonnya masuk lewat pentil ini. Dan yang ini karena saya tidak punya vakum ini, jadi saya menggunakan vakum body. Vakum body itu mengeluarkan gas yang sebelum kita isi freon itu kita vakum. Jadi udara yang ada di dalam kompresor ini akan keluar lewat sini. Intinya di sirkulasi sistem kompresor ini
harus hampa, yang masuk itu hanya gas freon, tidak boleh kecampuran dengan udara. Jadi sebelumnya kita vakum dulu, sebelum diisi freon kita vakum, dikeluarkan lewat pipa kapiler ini. Nah ini. Oke ya dulur, cukup sekian dulu penjelasan seputar kulkas dari saya. Semoga bermanfaat. Kalau masih kurang jelas bisa tanya di kolom komentar dulur, insya Allah akan saya jawab. Untuk sistem pendinginnya insya Allah tidak bisa diragukan lagi, karena dulu saya waktu sekolah itu ada piagam-piagam saya. Ada buktinya ya dulur, jadi tidak omong kosong. Dan setelah lulus sekolah saya praktekkan di lapangan langsung. Semoga bermanfaat. Kalau masih kurang jelas masih bisa tanya-tanya di kolom komentar ya dulur. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dulur.